Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya dalam pertemuan kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya. Sebelumnya saya akan absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk untuk pertemuan kali ini? Ya, masuk semua. Alhamdulillah. Alangkah lebih baiknya kita mulai untuk pembelajaran dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ada yang tahu kita akan membahas apa? Yap, betul. Kita akan bahas tentang majas atau gaya bahasa. Nah, di sini ada yang tahu apa itu majas? Barangkali pernah dengar gitu. Apa itu majas? Apa itu tentang gaya bahasa? Ada yang tahu? Nah, kalau begitu mari kita pelajari ya bareng-bareng. Pengertian dari majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa di mana untuk mendapatkan suasana dalam kalimat agar terasa hidup. Dan majas pula melakukan penyimpangan makna dalam suatu kata yang akan digunakan dalam kalimat tersebut. Nah, ibaratkannya seperti sayur. Untuk membuat sayur, kita pasti membutuhkan bahan-bahan seperti sayurnya, air, garam, dan bumbu-bumbu gitu. Dan majas inilah yang menjadi bumbu-bumbu tersebut. Seperti itu. Paham sampai sini? Nah, kita langsung ke dalam pengelompokan, di mana majas terkelompokkan menjadi 5. Yang pertama, majas sindiran. Yang kedua, majas pertautan. Yang ketiga, majas pertentangan. Keempat adalah majas penegasan. Dan yang terakhir adalah majas perbandingan. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai majas sindiran. Ya, tentu saja majas ini dipakai untuk menyindir. Kalian pasti tahulah. Dalam majas sindiran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah majas ironi, di mana majas ini melakukan pertentangan makna. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Halus sekali bicaramu. Apa tidak ada yang lebih kasar? Nah, itu kan dia itu lagi nyindir gitu. Lalu yang kedua adalah majas sinisme, di mana majas ini adalah majas yang lebih kasar dari majas ironi. Contohnya, dasar, kau berbicara tanpa perhitungan. Nah, langsung the point. Dan yang terakhir adalah majas sarkasme, di mana majas sarkasme ini adalah majas yang kasar dan tidak pantas untuk diucapkan. Seperti majas penegasan, di mana majas ini digunakan untuk menegaskan, tentu saja ya. Nah, yang pertama ada majas pleonasme, di mana majas ini menambahkan suatu keterangan yang memang sudah jelas dan seakan-akan berlebihan. Contohnya, air mata membanjiri pipi. Yang kedua adalah majas repetisi, di mana majas ini melakukan pengulangan untuk melakukan penegasan pada maksud. Contohnya, sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, yang ketiga adalah majas eksamasio, di mana majas ini menegaskan maksud dengan menggunakan tanda seru di akhirnya. Nah, kalian tinggal menambahkan saja tanda seru di akhir. Selanjutnya adalah majas perbandingan. Sudah tentu majas ini digunakan untuk membandingkan dua objek atau dua hal. Perbandingan ini yang pertama ada atau perumpamaan. Majas ini menggunakan kata-kata seperti bagai, laksana, bagaikan. Nah, salah satu contoh dari majas ini yaitu wajahmu bagaikan rembulan di malam ini. Lalu ada majas tropen, yaitu majas yang menyetarakan. Nah, kemudian ada metafora, di mana majas ini membandingkan dua hal karena kesamaan sifatnya. Contohnya, pria itu buaya darat. Nah, yang terakhir adalah majas personifikasi, yaitu menggunakan subjek benda sebagai sesuatu makhluk hidup. Contohnya, badai itu mengamuk-ngamuk merobohkan gedung. Yang keempat, yaitu majas pertautan. Yang pertama adalah majas alusio. Nah, majas alusio majas yang mengaitkan dengan suatu kejadian. Contohnya,
Jangan kau tiru si Malin Kundang. Yang kedua, majas metonimia, yaitu majas yang menggunakan merek dagang. Contohnya, dia naik Yamaha pergi ke sekolah. Yamaha kan merek motor kan. Ya, yang ketiga adalah majas eufemisme, yaitu majas yang menggunakan kaitan dengan kata pantang. Contohnya, kami izin pergi ke belakang. Nah, kata belakang ini merujuk kepada toilet, bukan berarti kita ke belakang itu. Yang keempat, terakhir adalah majas antonomasia, yaitu majas yang berkaitan dengan julukan. Contohnya, lihat, si cebol itu datang kemari, si cebol itu. Dan golongan majas yang terakhir adalah majas pertentangan, di mana tentu saja majas ini memiliki kandungan pertentangan pada makna yang dimaksud. Yang pertama pada golongan ini yaitu majas hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan. Contohnya, harga minyak meroket. Selanjutnya yaitu adalah majas litotes, di mana majas litotes ini merujuk kepada lebih merendah diri. Contohnya, terimalah hadiah yang tak ada harganya ini. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu majas paradoks, di mana majas paradoks ini memiliki pertentangan dengan keadaan sebenarnya. Contohnya, meskipun cuaca mendung, hariku tetap cerah ketika bersamamu. Nah, dari apa yang tadi saya sampaikan, silahkan ananda-ananda sekalian mencari ya contoh-contoh dari majas. Silakan dicari minimal contohnya masing-masing 2 ya. Dan saya mau minta salah satu untuk menyimpulkan apa materi yang telah disampaikan tadi. Dipersilakan, siapa salah satunya? Ananda Silpi, ya silakan bagaimana? Wah, bagus sekali ya kesimpulannya. Terima kasih Ananda Silpi. Betul. Kesimpulan berkaitan dengan kesimpulan yang disebutkan Ananda Nindi tadi, bahwasanya majas ini memang sangat penting dalam kalimat bahasa Indonesia. Karena majas adalah bumbu-bumbu dari kata kalimat, sehingga kata-kata dalam kalimat tidak terasa rancu atau terasa kaku karena adanya penghidupan dari majas, seperti itu. Wah, sepertinya waktu saya untuk mengajar di sini sudah cukup ya, sudah mau habis ya. Ya sudah, kalau begitu saya tutup untuk pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang tetap semangat untuk belajar untuk pertemuan sekarang. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.